Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang budidaya tanaman kedelai dengan isi sebagai berikut. Simak video berikutnya ya. Hal pertama yang dilakukan dalam teknik budidaya kedelai adalah penyiapan benih. Benih sebaiknya dipilih yang mampu beradaptasi dengan kondisi lapang dan memenuhi standar mutu benih. Yang pertama yaitu varietas unggul. Varietas kedelai unggulan umumnya memiliki beberapa sifat unggul seperti produktivitas tinggi, umur pendek, tahan cakaman tanah masam, memiliki ketahanan terhadap serangan hama dan penyakit. Beberapa jenis varietas benih kedelai yang dapat dibudidayakan diantaranya ada yang berbiji sedang, Malabar, Malika, gepak kuning, gepak hijau, sinabung, wilis, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu dari segi kualitas benih. Benih harus memiliki kualitas yang baik, berukuran seragam, dan permukaannya tampak bersih, terbebas dari jamur dan penyakit. Selanjutnya pengolahan tanah. Pengolahan tanah dilakukan secara konvensional dan modern. Secara konvensional, pengolahan tanah pertama-tama yaitu dengan pembebasan lahan, yaitu membersihkan gulma dari lahan. Berikutnya yaitu pembajakan. Pembajakan secara konvensional dilakukan menggunakan bantuan hewan seperti sapi dan kerbau. Berikutnya yaitu dilakukan pencangkulan dan penggaruan dengan tujuan untuk membongkar tanah menjadi lebih rata dan halus. Berikutnya yaitu pembuatan bedengan. Pembuatan bedengan ditujuan untuk memudahkan dalam melakukan penanaman. Pengolahan lahan modern sama seperti pengolahan konvensional, akan tetapi menggunakan alat yang lebih modern seperti traktor, bajak rotari, dan garu mekanis. Kemudian ada teknik penanaman. Nah, teknik penanaman ini paling utamanya adalah memilih lahan yang subur, kemudian melakukan olahan dan membuat bedengan. Bedengan ini bisa dilakukan dengan mencangkul atau membajak, yang dimana mempunyai lebar 50-60 cm dan ketinggian 20 cm. Untuk cara penanamannya itu dengan cara membuat lubang sedalam 2 cm dengan jarak tanam 40 x 15 cm, dan di setiap lubangnya itu ditanam 2-3 benih. Kemudian tutup lubangnya dan disiram hingga tanahnya basah dan lembab. Pemeliharaan tanaman kedelai dapat dilakukan dengan cara penyulaman ketika ada tanaman yang potensi tumbuhnya rendah atau kematian. Yang kedua, dilakukan penyiraman. Penyiraman dilakukan ketika tanaman kedelai berusia 7 hari setelah tanam. Penyiraman dilakukan selama 2 hingga 3 kali dalam 1 minggu. Tanaman kedelai dengan ideal tanahnya yang lembab sehingga penyiraman dilakukan dengan cara tidak terlalu becek. Yang ketiga, ada penyiangan, pembumunan atau pengguburan tanah. Dilakukan secara bersamaan sehingga diharapkan gulma dan juga tanah dapat dilakukan pengemburan secara langsung. Baik, selanjutnya kita akan masuk dalam fase pemupukan yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pupuk dasar, pupuk susulan, dan pupuk organik. Pada fase pupuk dasar ini berfokus pada kandungan fosfor dan kalium seperti pemberian pupuk SP36 dan juga KCl dengan tujuan untuk mendukung pertumbuhan akar pada tanaman kedelai dan juga biji kedelai. Pupuk susulan ini juga memberikan kandungan seperti nitrogen pada umur 2 hingga 3 minggu pada tanaman kedelai dengan dosis yang terbatas. Dan yang terakhir adalah pupuk organik. Kita dapat memberikan pupuk seperti pupuk kompos dan pupuk kandang dengan tujuan untuk memperbaiki struktur tanah dan memberikan unsur hara secara bertahap, dengan hasil analisis yang baik agar tidak kekurangan maupun kelebihan unsur hara. Pencegahan dan pengendalian penyakit pada tanaman kedelai dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah sanitasi, dengan membersihkan area lahan terutama yang terserang akan penyakit. Yang kedua, dengan perendaman benih. Benih direndam menggunakan fungisida berbahan aktif mancozeb. Dan yang terakhir, penggunaan varietas unggul yang tahan terhadap penyakit. Dan penanaman serentak dengan selisih waktu maksimal 10 hari. Strategi pengendalian hama kedelai berbasis pengendalian hama terpadu atau PHP meliputi kultur teknis seperti sanitasi lingkungan, pengaturan waktu tanam, dan budidaya tanaman sehat. Varietas Agnus Moro sebaiknya dihindari di daerah endemik kutu kebul dan ulat pemakan daun, sementara penggunaan mulsa jerami efektif untuk lalat kacang. Pengendalian hayati dengan virus JTM97C dapat mengendalikan ulat gerayak, penggulung daun, dan penggerek polong dengan tingkat mortalitas 72-100%. Pestisida nabati seperti sebut biji nimba efektif untuk kutu kebul dan gerayak, sedangkan pestisida kimiawi hanya digunakan berdasarkan amal kendali. Semua metode ini dapat dipadukan dalam penerapan PHT kedelai.